Selamat siang, Jemaat Yesus Kristus. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Tema tahunan menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Tema ibadah, Gereja Pejuang Kebenaran. Pelayan firman Bapak Pendeta Rudianto. Umat Tuhan, mari berdiri menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya di tengah-tengah persekutuan kita. Kita habiskan ibadah kita pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Dan menyertai-Mu juga.
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat yang jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Kasih
Jemaat Tuhan, kalau kita telah mengaku dosa dan hidup dalam anugerah-Nya, kita juga mau menjadi manusia baru dalam perintah-perintah-Nya. Karena itu marilah kita berdiri. Bersama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana dinyatakan dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 13 yang mengatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, persiapkan pembacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-29. Setelah kita temukan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah kami memahami kebenaran firman-Mu.
kuasai hati dan pikiran kami. Kami orang-orang tua yang telah membawa anak kami ke hadapan hadirat-Mu saat ini, juga Tuhan beri pengertian yang baik sungguh untuk kami bisa memahami kebenaran firman ini, sehingga sebagai orang tua kami senantiasa boleh menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi anak-anak ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkatilah kami semua saat ini. Di dalam nama Yesus kami mohon Roh Kudus membimbing kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Pembacaan firman pada hari ini dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 hingga ayat 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 hingga ayat 29 yang menyatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat sesuatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian,
Pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kemarin saya menelpon saudara saya di Makassar. Dia lagi bermain di asrama polisi Teluk Baru, tempat saya. Di Makassar itu saya tinggal di asrama polisi. Lalu saya tanya, apa yang sementara terjadi di sana? Lalu dia katakan, sekarang ini di lapangan bulu tangkis orang lagi latihan poco-poco. Latihan joget-joget begitu untuk persiapan 17 Agustus. Wah, kacau ini. Oh begitu. Lalu saya tanya, bagaimana? Pakai distancing bagaimana? Atur jarak atau pakai masker? Oh jangan kau harap. Tidak ada di sini tuh. Orang pakai masker, pakai ini sekarang. Di asrama ini tidak peduli orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mulai dari cerita itu untuk menunjukkan situasi kita di tengah kehidupan kita berbangsa bernegara ini. Pemerintah yang berupaya mencari solusi yang terbaik dengan istilah new normal, protokol kesehatan sudah jelas. Itulah cara yang terbaik untuk kita mendapatkan satu keselamatan bagi diri kita sendiri dan juga untuk bisa menyelamatkan orang lain. Jadi nampaknya ada sebagian orang yang mengabaikan, susah mengerti dan percaya begitu. Tetapi kenyataannya sebenarnya sudah terlihat ribuan orang meninggal gara-gara COVID. Tetapi juga ada orang yang menganggap, ya apalah itu. Dibilang tidak ada buktinya sudah jelas. Artinya Bapak Ibu sekalian, manusia ini betapa sulitnya menjelaskan, menyampaikan. Kalau bicara tentang keyakinan itu, urusanmu sendirilah katanya. Jadi firman Tuhan yang kita baca saat ini berbicara tentang bagaimana Paulus meyakinkan banyak orang Yahudi, saudaranya sendiri, untuk memahami tentang pengharapan Israel itu di ayat 20. Siapa pengharapan Israel itu? Yaitu yang disampaikan, dinubuatkan oleh para nabi dan oleh hukum-hukum Musa. Sudah jelas. Paulus sampaikan di Yerusalem, tetapi kemudian orang-orang saudara-saudaranya sendiri memperkarakan, menganggap dia sudah melanggar adat istiadat dan sebagainya. Paulus katakan tidak, saya ajarkan ini loh. Sesuai dengan yang disampaikan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Jadi ini sesuatu yang jelas sekali. Ada dasarnya. Bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh Paulus. Itu tertulis begitu. Itu ada.
bukan sesuatu yang dikarang-karang oleh Paulus. Ini data, ini betul-betul bukan sekedar risetnya Paulus, hasil penelitian Paulus, tetapi ini betul-betul apa yang dikatakan para nabi. Siapa Yesus, siapa Mesias, pengharapan Israel itu seperti ini sekarang. Ditolak. Tapi meyakinkan tentang kebenaran itu memang sulit. Sangat sulit. Dan karena itu Paulus katakan pada ayat yang kemudian, pada ayat yang ke-25 sampai 29, 27, dia mengutip kitab Yesaya, ya memang orang ini memang tidak akan pernah bisa mengerti. Karena itu firman ini harus disampaikan, kebenaran ini harus disampaikan kepada semua orang, kepada segala suku bangsa, dan mereka akan menerima. Siapa itu? Ya kita ini. Sampai berita itu datang di tempat ini. Siapa Yesus Tuhan kita. Itu latar belakangnya. Tetapi persoalan memang sangat mendasar. Kalau bicara tentang keyakinan itu sangat krusial, sangat jelas sekali. Sangat luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apalagi kalau kita baca tadi ini, ayat 22, Paulus diminta pertanggungjawabannya. Paulus jelaskan, saya sudah menjelaskan di Yerusalem tetapi mereka menolak. Saya naik banding bukan untuk mencelakai bangsa saya, bukan untuk mengadukan bangsa ini, tetapi untuk menunjukkan kebenaran itu yang sesungguhnya. Sehingga saat ini ketika saya di Roma di masa Quirinius itu, Paulus mengajak orang-orang Yahudi yang lain, orang Yahudi lain, kami tidak menerima surat dari Yerusalem. Bagaimana penjelasan itu? Yang kami tahu bahwa mazhabmu ini, aliranmu yang engkau sampaikan ini banyak perlawanan. Di ayat yang ke-22, memang sudah banyak perlawanan. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang sudah ada banyak perlawanan, sudah ada banyak hal yang orang tidak setuju begitu, dia akan menjadi tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita memahami dua hal. Yang pertama bahwa berita Injil Yesus Kristus harus disampaikan dengan ketentraman, ketenangan, kesejahteraan, dengan tidak dalam suasana untuk menciptakan kebencian, permusuhan kepada siapapun. Mengapa? Karena pemberitaan tentang siapa Yesus sesuatu yang punya dasar, yang sebenarnya dasarnya sudah jelas sekali. Apalagi kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, pemberitaan firman Tuhan hari ini bagi kita itu sudah lapis dua, perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi berita tentang Yesus, tentang perjanjian lama sudah jelas. Masuk perjanjian baru konsisten juga sudah jelas. Tidak perlu diragukan lagi. Ya kalau kemudian muncul orang bilang tentang ajaran baru, kebenaran yang baru sesudah perjanjian baru, pertanyaannya, apakah konsisten dia dari perjanjian lama ke perjanjian baru? Karena bicara tentang Yesus, nilai konsistensi perjanjian lama tegak berdiri, jelas, tidak diragukan. Kapan dia datang, 700 tahun sebelum Yesus datang sudah disampaikan. Dia akan lahir di Bethlehem dari perempuan perawan, sudah jelas. Jadi bukan sesuatu yang kemudian dibuat-buat di perjanjian baru, tapi sudah dipertegas. Dan bagaimana cerita kematiannya, bicara tentang kebangkitannya, bicara tentang kenaikannya ke surga, sudah jelas diceritakan di perjanjian lama. Lalu tiba-tiba ada orang bilang mereka yang paling benar seperti ini. Pertanyaannya di situ tadi, apa konsisten dari perjanjian lama ke perjanjian baru?
Saya bisa percaya kalau dia konsisten dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Tapi selama dia tidak konsisten, saya kira kita tidak perlu percaya, dan saya kira sikap mengabaikan tidak ada masalah. Tidak perlu terlalu diragukan. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, pemberitaan firman harus dihadirkan dalam sikap hati kita yang bukan berupaya untuk menghasut dan sebagainya. Tidak. Tidak ada orang Kristen mengkristenkan orang lain. Kenapa orang bisa menjadi Kristen? Atau dengan kata lain, kenapa orang bisa menjadi percaya kepada Yesus? Karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Kita ini hanya menyampaikan berita itu. Kita hanya menghadirkan gambaran keselamatan itu melalui sikap, tindakan, perbuatan kita. Tapi kemudian orang menjadi percaya itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada seorang pun bisa percaya dan mengatakan bahwa Yesus Tuhan tanpa pekerjaan Roh Kudus di sana. Ini hal penting buat kita sadari. Karena itu pemberitaan firman Tuhan oleh Paulus ya harus disampaikan. Dan tidak perlu dengan emosinya, tidak perlu dengan marah, tidak perlu untuk berupaya memaksa orang lain. Tidak, tapi kita melakukannya dalam sukacita. Sebab kebenaran itu jelas sekali. Proses nubuatan telah disampaikan. Bagaimana pemahaman itu, pengharapan Israel itu terjadi dalam Kristus Yesus. Digenapi di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama, bahwa pemberitaan firman harus disampaikan dengan cara yang formal, informal, ataupun dengan cara yang resmi seperti itu tadi, seperti yang Paulus lakukan, ya boleh kita sampaikan, tidak masalah. Ya memang saat ini penting kita sadari, di tengah-tengah bangsa ini, apologetik atau satu upaya untuk mengadakan semacam diskusi yang berat begitu tentang pembelaan tentang, jadi di internet sudah banyak sekali apologetik Kristen, apologetik agama-agama yang lain ya, muncul di internet. Kita bisa temukan bagaimana cara menyampaikan mereka, perdebatan mereka. Kita bisa melihat dan menyaksikan itu. Tapi hal yang paling penting bagi kita hari ini bahwa apapun kita sampaikan dalam nilai kebenaran itu, sesuatu yang seharusnya dihadirkan dari sikap hati yang senantiasa berakar dari kebenaran kasih Tuhan itu. Dari kebenaran kasih Allah itu sendiri. Bukan dari siapa-siapa, dari kuasa hati kita yang dimana Roh Kudus memimpin kita, membimbing kita setiap saat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang tua, anak-anaknya yang akan dibaptis, ini mungkin cara yang memang harus kita lakukan dengan tidak praktis. Saya katakan kita tidak boleh berpikir untuk mencari hal yang praktisnya. Sebab kita harus menggunakan protokol kesehatan dengan cara membaptis. Kami harus pakai 5 tempayan karena 5 keluarga. Saya harus sanitizer terus setiap kali selesai membaptis. Melap dengan setiap lap diganti. Tapi mungkin mudah-mudahan cara membaptis kita pagi hari ini bisa menjadi contoh di GPIB yang lain. Bagaimana kita mengikuti protokol kesehatan. Hal ini sudah kita diskusikan dengan tim COVID kita, disampaikan bagaimana caranya sebaik-baiknya steril. Kita baptis juga tidak di mukanya, kita taruh di kepala di belakang sini saja. Lalu tangannya tidak perlu diangkat airnya tinggi-tinggi gitu. Kita basahkan tangan lalu kita ini dengan menggunakan simbol air itu kita pakai segalanya supaya bisa aman dari kita. Sehingga
ini juga mungkin, dan ini cara pertama. Nggak tahu Desember mungkin kita buka lagi untuk baptisan, karena kita harus melaksanakan pelayanan ini dalam kehidupan kita. Setidaknya setahun 2 kali kita buka untuk pelayanan ini. Dan karena itu saat ini dengan baptisan ini kita berupaya memahami bahwa proses apapun yang kita lakukan hari ini dengan cara protokol kesehatan, semoga ini bisa membawa keyakinan, keteguhan iman kita bahwa pelayanan gereja itu bisa terus berlangsung dengan metode, dengan cara new normal yang kita bisa lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, khusus untuk orang tua saat ini, mendidik anak-anak untuk menjadi percaya. Mendidik anak-anak untuk hidup dalam keyakinannya setia kepada Yesus Kristus adalah pekerjaan misi orang tua. Misi orang tua yang utama dalam kehidupan ini, dalam memperlengkapi mereka. Suatu saat mereka akan mengalami banyak tantangan dan pergumulan, tetapi orang tua berupaya sedapat-dapatnya berupaya berbuat yang terbaik dalam perjalanan hidup mereka, dan dimulai dengan kehidupan menyerahkan mereka di dalam tangan pengasihan pemeliharaan Yesus Kristus sampai kapanpun dalam pergumulan hidup mereka, sampai dengan tantangan apapun dalam hidup mereka. Orang tua adalah tetap orang tua yang harus mendoakan mereka, anak-anak ini. Dan juga para saksi tentunya. Kemarin ada beberapa para saksi tidak hadir. Saya ingin ulangi sekali lagi di sini. Menjadi saksi baptis itu bukan hal yang sekedar hadir menyaksikan. Menjadi saksi baptis berarti juga memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menyadari bahwa tumbuh kembangnya anak itu dalam iman percayanya juga menjadi bagian tanggung jawab para saksi. Karena istilah-istilah saksi baptis ini sebenarnya adalah tradisi gereja-gereja Indonesia yang dibawa dalam misi pengajaran. Pada masa lalu itu ada istilah Bapak Ani, Mama Ani, jadi orang tua rohani begitu. Dan karena itu saksi baptis ini bertanggung jawab untuk membina rohani mereka. Kalau orang tuanya tidak mendidik anak ini secara rohani, maka yang saksi baptis itu bertanggung jawab. Paling tidak menegur orang tuanya, kenapa anaknya dibiarkan. Begitu. Kenapa anaknya tidak dididik? Kalau tidak, ya berhak ambil alih dong. Walaupun mungkin undang-undang reguler negara kita tidak ada penguasaan seperti itu. Tetapi dengan rasa tanggung jawab iman kita harus bisa mendidik anak-anak ini. Karena itu kadangkala saksi baptis itu orang tua sendiri, keluarga dekat sendiri. Dan itu bukan penghormatan, tapi memberi tanggung jawab kepada para saksi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak ini dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Sehingga pada akhirnya mereka akan senantiasa hidup dalam pengharapan Israel itu, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Mereka akan senantiasa bertumbuh dalam kasih Tuhan dan dijaminkan sebagai warga kerajaan sorga dalam kehidupan ini. Karena mereka dididik oleh 2 pengajaran penting, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang di sana memuat tentang kebenaran itu sendiri. Karena itu hari ini siapapun sesudah Perjanjian Baru mau mengatakan apapun sesudah Perjanjian Baru, pertanyaan penting, apakah yang diklaim sebagai kebenaran sesudah Perjanjian Baru itu memiliki hubungan kebenaran dari Perjanjian Lama? Kalau tidak punya hubungan, jangan percaya. Sebab
Perjanjian baru adalah kegenapan perjanjian lama. Setelah itu tidak ada lagi kegenapan. Tidak ada lagi kegenapan. Karena itu iman anak-anak kita hanya bersumber dari firman Allah, Alkitab kita. Dan orang tua adalah kitab yang terbuka bagi anak-anak untuk mendidik mereka, mengajarkan tentang kebenaran itu. Sulit, berat, ya. Dinamika, dimensi hidup kita begitu hebat berkembang, dan pelayanan orang tua gereja terus harus berupaya menjawab tantangan dan pergumulan itu hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Beritakanlah Injil kapan, di mana, dan dalam keadaan apapun tentang kebenaran Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk pada sakramen baptisan. Dengarlah penetapan baptisan sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang menyatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat, sakramen baptisan kudus adalah perintah Yesus dan menjadi meterai terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayangkan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan secara percik atau selam, tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya, baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili, dilayangkan sesuai perintah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta sebagai ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal serta keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus berdiam di dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib, bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Jemaat, pada kesempatan ini ada 5 keluarga telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak-anak mereka dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah."
Sebelum orang tua dan para saksi mengucapkan pengakuan iman dan janji mereka kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan jemaat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putra-Mu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima anak-anak ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikan mereka ahli waris kerajaan-Mu, oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuk mereka juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu, mereka dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, mereka kelak akan mengaku, Engkau Bapa mereka, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan Roh Kudus, penghibur dan pembaharu mereka, sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami persilakan orang tua dan para saksi yang anak-anaknya akan dibaptis berdiri. Bersiaplah untuk mengucapkan pengakuan iman dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak-anak saudara juga harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah itu tertulis dalam Alkitab, yakni perjanjian lama dan perjanjian baru, dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak-anak saudara, sehingga mereka berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak-anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran yang benar yang berlaku di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi, keluarga saudara Rudolf Julius Richard Ulak dan istri Charles Ani Ruth Situmeang serta para saksi? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi, keluarga saudara Doni Ginting dan istri Anita serta para saksi? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi, saudara Beni Pandiangan dan istri Afriana Aurelia serta para saksi? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi, saudara keluarga saudara Ade Irwan dan istri Tri Dharma Manulang serta para saksi? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi, saudara Francinus Brinel Bangun dan istri Rela Apriliana Ginting serta para saksi?
Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara serta mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menguatkan pengakuan iman dan janji orang tua serta para saksi dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para roh kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan Pontius pada hari yang ketiga bangkit pula pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Orang tua, silakan duduk kembali. Tuhan kami datang.
Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis anak ini. Ethan Matthew Nicholas Ulak. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan sukacita aku membaptis dari mata air kehidupan untuk membaptis anak ini, Sachio Agustian Ginting. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan dan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan sukacita aku membaptis dari mata air kehidupan untuk membaptis anak ini, Julian Pasya Ginting. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis anak ini, Rasmana Firdaus Ginting. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis anak ini, Gisela Selvi Boru Ginting. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Habis ya? Silakan.
Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis anak ini, Evalia Priscilia Pandiangan. Aku mau membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis anak ini, Edelin Aurora Irwan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis anak ini, Baston Kensie Irwan. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Dengan demikian, saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis anak ini, Hans Daviandra Bangun. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sambut dengan sukacita. Kita menyanyi kembali Gita Bakti 273. Gereja Magai Matara, lila
binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja badai bahtera pun suka berhenti. Tak menempuh samudera, tak ingin berjerih. Karena masa jayanya selalu dikekang. Akhirnya takkan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita tenangkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu mengajarkan kami. Dimanapun, kapanpun, kami harus terus setia memberitakan kebenaran tentang Kristus Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Beri kami roh keberanian, Tuhan. Tetapi saat yang sama kami menyadari, kami harus melakukan itu dalam ketulusan, ketenangan, kejernihan hati kami dalam kasih Tuhan. Agar kami ketika bersaksi kepada siapapun, kami tidak menunjukkan arogansi diri kami tidak menunjukkan kesombongan diri kami, tapi kami menunjukkan ketenangan hati Tuhan yang berdamai dengan siapapun, bahkan kepada orang-orang yang berdosa, Ia setia mengasihinya. Dan karena itu Tuhan berkati kami dengan firman-Mu ini. Dan kami mendoakan untuk 5 keluarga yang membawa anak mereka, dan 9 anak kekasih kami ini senantiasa ada dalam tangan-Mu Tuhan. Beri kemampuan bagi orang tua untuk mendidik mereka, membesarkan mereka di dalam kasih kebenaran Tuhan. Dan kami percaya masa depan anak-anak kami senantiasa ada dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Jamah anak-anak kami ini dengan kekuatan kesehatan yang baik. Beri hati setia bagi orang tua mereka untuk mendidik, mengajarkan sebagaimana Tuhan menginginkan mereka mengajarkan kebenaran itu. Kami berdoa untuk kami semua yang hadir saat ini. Tuhan berkati dan jamah kami kalau kami ada yang sakit dan lemah saat ini. Dan Tuhan, kami mohon Tuhan hindarkan kami, jauhkan daripada kami COVID-19 yang menghantui pikiran kami. Biarlah kami senantiasa penuh hikmat menyadari ada ketaatan dan kesetiaan yang harus kami lakukan dengan menggunakan protokol kesehatan agar kami dilindungi dan diselamatkan Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, berkati kami semua saat ini. Kami juga berdoa saat ini untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan, dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, dengan tanggung jawab mereka. Biar senantiasa nama-Mu Tuhan dimuliakan dalam kesaksian hidup jemaat-jemaat Tuhan. Kami doakan untuk keluarga Arison Panjaitan, keluarga Aswaro Gea, keluarga Beni Pandiangan, keluarga Beri Gunawan, keluarga April Yanto. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan hati mereka yang selalu bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup mereka. Limpahkan rahmat kasih-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan saat ini untuk gereja Tuhan, GPB Immanuel, dalam pelayanan kami. Bila kami boleh melakukan yang terbaik untuk jemaat dengan cara protokol kesehatan yang baik, yang sesungguhnya. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu yang hadir dalam seluruh rangkaian pelayanan kami saat ini. Berkati majelis yang bertugas saat ini, berkati pemandu lagu, organis, petugas multimedia, sound system, tim keamanan, tim protokol kesehatan yang melaksanakan
di halaman gereja, Tuhan berkati. Setiap kami senantiasa melakukannya semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mendoakan saat ini Tuhan, untuk hari-hari pelayanan kami ke depan dalam ibadah-ibadah kami, senantiasa Tuhan berkati. Senantiasa kami percaya Engkaulah Allah kami yang senantiasa memelihara hidup kami, agar seluruh pelayanan kami berjalan dengan baik dalam kuasa-Mu saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Kristus. Kami mendoakan persiapan SMJ khusus yang akan kami laksanakan. Tuhan berkati semuanya itu, biar semuanya boleh berjalan dengan baik, karena kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, inilah kami. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang senantiasa memberi persembahan, persepuluhan mereka, dengan segala berkat yang mereka terima, mereka kembalikan ke dalam tangan-Mu. Di sana Tuhan akan menjadikan mereka sebagai saluran berkat atas kehidupan ini, sehingga pelayanan jemaat Tuhan, pelayanan jemaat-jemaat mereka, Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Kristus, terpujilah Engkau. Kami mendoakan untuk pemerintah kami di daerah, di Pekanbaru ini, biarlah mereka boleh menjalankan tanggung jawab mereka, yang membawa sejahtera bagi seluruh masyarakat. Para pendeta-pendeta yang melayani Tuhan di jemaat ini maupun semupel Sumberayau, Tuhan berkati. Khususnya pendeta Fani Saragi Wawo saat ini yang berduka cita, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan segala keadaan hati batin mereka. Biarlah jamahan Tuhan senantiasa meneguhkan, menguatkan, memberi kekuatan penghiburan bagi mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Kristus. Inilah kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampuni akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada ini. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi jemaat yang sudah mempersiapkan persembahan khusus, persepuluhan, ucapan syukur dan lain-lain, disediakan kotak khusus di depan mimbar dan di teras gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dia memberi
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Yesus, Anak Hamba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 16 Agustus 2020. Pertama, disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa persembahan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan ibadah hari Minggu, dan persembahan ibadah keluarga dapat diantar langsung ke kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja atau dapat diberikan dengan menggunakan Quick Response dengan kode QRIS atau disetorkan ke rekening gereja pada Bank Mandiri atas nama GPIB Immanuel Pekanbaru, nomor rekening 108003305x2. Setelah transfer dapat dikonfirmasi ke Diaken Indah Kurniawati dengan nomor WA 0813 6546 1918. Persembahan untuk pembangunan pos Pelkes Maranatha Pasir Pangarayan dapat ditransfer langsung ke rekening Panitia Pembangunan Pos Pelkes pada Bank BRI atas nama GPIB Immanuel Pekanbaru, nomor rekening 0170 0100 3370 302. Setelah transfer dapat dikonfirmasi ke Diaken Utolmex Saragi, nomor WA 0812 7523 877. Kedua, disampaikan kepada jemaat bahwa live streaming ibadah hari Minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10.30 WIB. Mohon perhatian jemaat. Ketiga, disampaikan kepada jemaat bahwa setiap pertemuan yang diadakan di lingkungan gereja selalu mengacu pada ketentuan new normal, yaitu memakai masker, ukur suhu tubuh, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengisi daftar tracking. Keempat, dalam rangka new normal, anak-anak dimohon untuk tidak datang ke gereja dan dapat beribadah dari rumah yang telah difasilitasi oleh pengurus Pelkat PA dan Pelkat PT melalui channel YouTube Pelkat PA dan PT. Kelima, ibadah syukur hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus 2020 pukul 17 WIB. Mohon kehadiran seluruh jemaat. Keenam, dalam rangka evaluasi pelaksanaan peribadahan dalam era new normal, maka akan dilaksanakan sidang majelis jemaat khusus pada hari Selasa 18 Agustus 2020 pukul 18 WIB di gereja. Mohon kehadiran seluruh presbiter pada waktunya. Warta ini sebagai undangan. Ketujuh, mohon dukungan doa bagi pelaksanaan ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Larsen Yunus Simamora, putra dari almarhum Bapak JT Simamora, Ibu Nurhaini Boru Silaban dari Sektor 3, dengan Saudari Evi Francisca Simanjuntak, putri dari almarhum Bapak M. Simanjuntak, Ibu Tiasa Boru Sirait, warga jemaat HKBP Rambung Merah, Resort Tanjung Balai. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 Agustus 2020 pukul 10 WIB di GPIB Immanuel Pekanbaru.
Pelayan Firman, Pendeta Rudianto STH. Persiapan hari Selasa 18 Agustus 2020 pukul 16 WIB. Mohon kehadiran kedua orang tua atau wali dan saksi. Presbiter yang bertugas sektor 3 dan sektor 10. Saudara Herdiawan Mezano Halatu, putra dari Bapak Herman Halatu, almarhum Ibu Nuraini Sila Triwidyastuti dari sektor 3, dengan Saudari Ernita Uli Fevriana Sirait, putri dari Bapak Aludin Sirait, Ibu Sinurbasa Sinaga, warga Jemaat HKBP Ajibata, Resort Toba. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 10 WIB di GPIB Immanuel Pekanbaru. Pelayan Firman, Pendeta Fani Saragiwawu STH. Persiapan hari Kamis 27 Agustus 2020 pukul 16.30 WIB. Mohon kehadiran kedua orang tua, wali dan saksi. Presbiter yang bertugas sektor 3 dan 4. Bapak Jansianus Sipayung, putra dari keluarga almarhum Bapak TJ Sipayung, warga Jemaat GKPS Seribu Dolok, Sumatera Utara, dengan Ibu Imelda Purba, sektor 5, putri dari Bapak Jaulur Purba, Ibu Karlina Borulingga. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 pukul 10 WIB di GPIB Maranatha Pematang Siantar. Bagi jemaat yang berkeberatan dengan perkawinan dimaksud dapat menyampaikan secara tertulis dengan identitas lengkap dan diantar langsung ke kantor sekretariat gereja. Kedelapan, ibadah Pekat PKB dilaksanakan pada hari Jumat 21 Agustus 2020 pukul 19.30 WIB di gereja. Mohon kehadiran seluruh anggota Pekat PKB. Kesembilan, ibadah syukur penghiburan sektor 9 dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 19.30 WIB di keluarga Ronald Huta Barat, alamat Jalan Katolik Pasir Putih. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat sektor 9. Pelayan Firman, Pendeta Rudianto STH. Ke-10, disampaikan kepada warga jemaat bahwa akan dibuka pelayanan katekisasi khusus bagi warga jemaat yang berusia minimum 25 tahun yang belum dibaptis dan diteguhkan sebagai warga sidi. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor sekretariat gereja dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020. Ke-11, telah mendaftar sebagai warga jemaat keluarga Bapak Albiner Beni H. Manurung dari Gereja Protestan Air Kulim, alamat di Pekanbaru, Jalan Prum, Geria Utama Sari, Blok F18, masuk sektor pelayanan 1. Apabila keluarga Bapak Albiner Beni H. Manurung hadir dalam ibadah saat ini, kami mohon untuk berdiri untuk diperkenalkan kepada jemaat. Terima kasih, Pak. Keluarga Bapak Mauren Tuana Sirait dari HKBP Karya Pembangunan Resort Medan, alamat di Pekanbaru, Jalan Air Hitam, Perum Nuansa Residence, Blok M3, masuk sektor pelayanan 10. Apabila keluarga Bapak Mauren Tuana Sirait hadir dalam ibadah saat ini, kami mohon untuk berdiri untuk diperkenalkan kepada jemaat. Mungkin ibadah sore. Ke-12,
berita duka. Telah dimuliakan Bapa di sorga, almarhum Bapak Festus Gottlieb Wawoh, Bapak mertua dari Bapak Parnel Saragi Sektor 5. Pada hari ini, 16 Agustus 2020, pukul 1.15 WIB, usia 82 tahun di Rumah Sakit PMI Bogor. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta jemaat. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, dapat menghubungi korsek masing-masing atau dapat menghubungi kantor sekretariat gereja setiap hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.